Hai guys, kenalin aku Sima Amelia. Yaps, bener banget. Ini adalah video pertama aku di channel YouTube aku, atau bisa dibilang first video di channel YouTube aku, yaitu Boss Legit Channel. Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till... Guys, video aku ini di channel YouTube aku ini, jadi videonya itu random, gak cuma monoton kayak bercerita-cerita gini doang. Biasanya nanti akan ada podcast, cerita-cerita seperti ini, atau nanti aku makan-makan, nanti bisa vlog-vlog biasa. Jadi di channel YouTube aku ini videonya random ya guys. Sebelum lanjut ke videonya, sesuai judul di video ini, aku akan menceritakan tentang pelecehan seksual sejak kelas 5 SD. Sebelum lanjut ke videonya, don't forget to subscribe channel YouTube aku. Jangan lupa di subscribe, like, share, and comment ya. Dan jangan lupa juga follow Instagram aku di bawah ini. Oke guys, sebelumnya karena ini adalah video pertama aku di channel YouTube aku mau adain giveaway buat kalian. Jadi giveaway-nya itu berupa uang 200.000 untuk 2 pemenang. Caranya mudah banget, cukup follow Instagram aku dan subscribe YouTube aku. Dan jangan lupa sekali lagi subscribe, comment, like, and share ya. Oke guys, sebelumnya aku mau kasih tahu nih, cerita ini itu diangkat dari teman dekat aku sendiri. Tapi di sini aku tidak akan menyebutkan nama aslinya, atau bisa dibilang aku akan kasih nama samaran ya. Karena sebelum aku mengangkat cerita ini, aku sudah berkomunikasi dulu atau meminta izin ke teman aku untuk mengangkat cerita ini di channel YouTube aku di video pertama di YouTube aku ini guys. Jadi kalian tenang aja. Jadi di sini tuh nggak ada unsur penghinaan atau seperti yang lain-lain atau membuka aib teman sendiri, enggak sama sekali. Karena di sini aku sudah meminta izin untuk mengangkat cerita ini di channel YouTube aku. Sebelumnya, kenapa akan aku kasih nama samaran? Selain ini menyangkut privacy, juga ini adalah request atau permintaan dari teman aku. Jadi dia mau namanya itu disamarkan. Sebelumnya, aku menawarkan sama teman aku ini untuk datang langsung di channel YouTube aku, jadi berbincang langsung sama kalian semua di sini, atau aku bisa menanyakan langsung sama narasumbernya. Cuma teman aku tidak mau atau dia belum ada keberanian untuk speak up langsung. Jadi teman aku itu menceritakan semua kejadian itu sama aku langsung dan mengizinkan aku untuk mengangkat cerita ini ke channel YouTube aku. Dan guys, tujuan buat aku ngangkat cerita ini di channel YouTube aku, tujuannya adalah untuk mengedukasi kalian bahwasannya pentingnya tahu apa itu pelecehan seksual dan bagian tubuh manapun, dan bagian tubuh yang tidak boleh disentuh atau sensitif untuk disentuh. Nah guys, sebelumnya akan aku kasih nama samaran teman aku ini Angeli. Jadi nama Angeli ini adalah nama samaran ya guys. Sekali lagi, nama teman aku ini aku kasih nama samaran, yaitu nama samarannya Angeli. Jadi, aku lanjut ke ceritanya ya guys. Jadi teman aku ini dilecehkan atau mendapatkan pelecehan seksual mulai dari kelas 5 SD. Berarti kelas sekitaran umur berapa ya? Kalau kelas 3 aja 8 tahun, 9, 10. Jadi teman aku ini dilecehkan mulai dari usia 10 tahun guys. Seperti apa ceritanya? Sekali lagi jangan lupa di subscribe, comment, like, and share ya. Oke, kita lanjut di ceritanya. Aku akan menceritakan tentang pelecehan seksual yang dialami oleh teman aku ini, mulai dari awal dia dilecehkan, pertengahan, dan sampai akhirnya seperti apa dia bebas dari pelecehan seksual yang dilakukan oleh
oomnya sendiri atau yang dilakukan oleh keluarga dekatnya sendiri. Dilecehkan oleh siapa? Dilecehkan oleh oomnya sendiri, guys. Jadi teman aku ini mendapatkan pelecehan seksual dari oomnya sendiri. Awalnya dia itu takut untuk bercerita tentang ini, dan sampai akhirnya karena kebetulan dia adalah teman aku juga, dan aku punya keinginan buat channel YouTube, jadi aku pikir kenapa enggak aku untuk mengangkat cerita ini. Dan satu alasan lagi kenapa aku mau angkat cerita ini, karena cerita ini tuh hampir juga dialami sama aku, cuma kisahnya beda, guys. Kalau aku itu nggak fatal, dan kalau teman aku ini sudah sampai kehilangan keperawanannya sejak kelas 5 SD. Jadi sekali lagi aku akan menceritakan cerita ini dengan singkat, tapi aku akan berusaha menceritakan semuanya dengan jelas ya, mulai dari awal, pertengahan, sampai akhir dia dimana sudah tidak dilecehkan lagi. Jadi awal mulanya teman aku ini, kedua orang tuanya itu, ayahnya teman aku ini, ayah Angeli ini, sekali lagi Angeli adalah nama samaran ya. Ayah Angeli ini sudah meninggal dunia, dan ibunya ini merantau keluar kota, guys. Jadi si Angeli ini tinggal bersama keluarga dari ibunya gitu. Sejak kelas 5 SD, Angeli ini memang sudah memiliki kamar sendiri di rumah keluarga dari ibunya itu, guys. Kapan sih oomnya itu melakukan pelecehan seksual itu? Jadi menurut cerita dari Angeli, sekali lagi di sini aku tidak akan melebih-lebihkan cerita atau mengurang-urangi ceritanya. Jadi aku akan menceritakan sesuai apa yang teman aku ceritakan ya, guys. Jadi si Angeli ini itu awal mulanya dia dilecehkan pada saat ada momen di mana dia itu lagi main bersama teman-teman dia pada waktu kelas 5 SD ya. Pada waktu kelas 5 SD itu si Angeli ini sedang bermain di ruang tamu di rumahnya Angeli ini, atau bisa dibilang di rumah keluarga dari Angeli ini, sedang bermain sama teman-temannya. Itu terjadi pada pukul 12 ke atas, kurang lebih seperti itu. Pada saat Angeli lagi bermain sama teman-temannya, tiba-tiba oomnya ini menghampiri Angeli, lalu memanggil Angeli dan berkata, sebaiknya kamu tidur siang dulu karena ini sudah jam tidur siang. Karena kebetulan Angeli ini memang anaknya penurut dan juga takut sama oomnya, dia langsung mengikuti apa perintah dari oomnya itu, yaitu untuk tidur siang. Kemudian si Angeli ini menyampaikan kepada teman-temannya bahwa dia itu disuruh tidur siang sama oomnya. Nah dari itulah guys, teman-temannya mulai pulang nih satu persatu. Akhirnya Angeli ini masuk ke kamar, di mana kamar itu memang kamar milik Angeli, dan Angeli ini memang tidur sendirian guys di situ. Kemudian setelah beberapa menit Angeli ini tidur, nggak lama kemudian si oomnya ini menghampiri Angeli di kamarnya guys. Kemudian apa yang dilakukan oomnya? Dari sinilah Angeli mulai dilecehkan guys. Kebetulan si Angeli ini posisinya sudah dalam keadaan tidur. Namun oomnya ini tiba-tiba menghampiri Angeli di kamarnya dan menyentuh tubuh bagian dada Angeli. Di situ Angeli langsung terbangun, tapi dia tidak melakukan interaksi apapun. Maksud saya, dia tidak berusaha memberontak atau menegur si oomnya ini, karena dia posisinya takut dan kaget. Ya gimana sih, kayak kita lagi tidur nih, tiba-tiba kita ngerasa badan kita tuh ada yang nyentuh, ngerti gak sih? Kayak kita, tapi beda-beda ya. Kadang ada orang yang tidur, terus dia kaget, dia malah kayak melakukan sesuatu atau melakukan interaksi, misalkan dia ngelempar bantal dan lain-lain, atau ada juga yang marah. Tapi karena Angeli ini sadar dan sudah merasa kalau yang menyentuh tubuhnya ini adalah oomnya sendiri, makanya Angeli hanya berani terbelalak aja. Jadi dia dalam posisi tidur, matanya terpejam. Kemudian pada saat oomnya menyentuh tubuh bagian dada, Angeli langsung seketika terbangun, tapi dia tidak melakukan pergerakan apapun guys. Di situ Angeli sudah mulai kayak takut. Gini ya guys, aku kasih tahu sekali lagi, pada saat Angeli kelas 5 SD, dia sudah paham betul apa yang dilakukan oomnya itu adalah salah satu tindakan pelecehan seksual.
Jadi Angelie itu memang kondisinya pada saat itu sudah paham nih kalau si Oomnya ini melakukan pelecehan seksual. Kemudian setelah Oomnya berusaha meraba bagian dada si Angelie ini mulai merasa sangat panik ketika Oomnya melanjutkan aksinya dengan memainkan alat vital atau kemaluan si Angelie ini. Kemudian karena sudah merambat ke situ, Angelie berusaha bergerak atau melakukan pergerakan pada posisi dia sebelumnya, karena posisi Angelie itu berlawanan arah guys. Jadi Angelie ini posisinya tidurnya hadap sana dan Oomnya itu posisi meluk gini sambil meraba dadanya. Kemudian saat Oomnya berusaha memegang atau memainkan alat vital atau kemaluan si Angelie berusaha melakukan pergerakan mulai dari tadinya hadap sini, dia berusaha untuk menoleh ke bagian Oomnya supaya apa? Yang dipikir Angelie supaya Oomnya kaget dan tidak melanjutkan aksinya. Tapi guys, bukannya kaget, Oom ini malah tetap melanjutkan aksinya tanpa memperdulikan Angelie yang sudah terbangun dari tidurnya. Dari situ ya, kalau misalkan bisa dibayangkan, kelas 5 SD apa sih yang bakal dia lakuin? Memang notabene dia akan merasa takut dibanding dia akan melakukan perlawanan. Jadi ya wajar-wajar aja ya kalau misalkan pada saat itu Angelie memang merasakan takut yang mungkin teramat sangat sehingga Angelie tidak melakukan perlawanan apapun. Kemudian sampai kapan sih atau berapa lama Oomnya melakukan aksi tersebut? Jadi menurut yang Angelie ceritakan sama saya, jadi Oomnya itu memainkan alat kemaluan si Angelie itu sambil memainkan alat kelaminnya dia sendiri. Mungkin ini rada jorok ya, tapi mungkin buat teman-teman di luar sana sudah ngerti ya. Gimana maksud saya? Jadi Oomnya itu selesai melakukan aksinya setelah Oomnya itu masturbasi. Jadi setelah Oomnya itu sudah masturbasi, kemudian Oomnya baru di situ meninggalkan Angelie yang tidur siang. Itu adalah awal dimana Angelie ini dilecehkan oleh Oomnya sendiri ya guys. Kemudian setelah Oomnya pergi dari kamar, Angelie memastikan beberapa menit untuk tidak bergerak lagi. Kemudian di situ Angelie panik dan Angelie kebingungan apa yang harus dia lakukan, menceritakan ini pada keluarga atau memendamnya ini sendirian guys. Kemudian setelah kejadian itu ternyata itu adalah bukan kejadian pertama atau terakhir, pertama dan terakhir. Ternyata seiring berjalannya waktu, Oom itu terus melakukan pelecehan seksual tersebut guys, dengan melakukan hal yang sama. Seperti yang tadi di awal saya ceritakan ya guys. Kemudian semakin waktu berlalu, Oomnya ini semakin berani untuk melakukan aksinya. Dari yang mulai tadinya hanya memainkan atau menyentuh bagian dada dan hanya memainkan alat vital si Angelie ini atau kemaluan si Angelie ini dengan tidak memasukkan alat kelamin si Oomnya ini ke kelamin si Angelie. Sorry ya, mungkin ini kalimatnya rada barbar atau misalkan terlalu open. Di sini tujuan aku adalah untuk sharing-sharing sama kalian supaya kalian di luar sana lebih safety lagi atau lebih hati-hati lagi, walaupun itu berdekatan dengan keluarga sendiri atau bisa dibilang walaupun itu keluarga sendiri. Karena guys, sekali lagi kejahatan itu tidak memandang itu keluarga dekat, orang jauh, atau bahkan tidak dikenal. Kalau memang sudah waktunya kita mendapatkan musibah itu, atau mungkin kita udah waktunya dapat kejadian itu, ya kejadian itu tidak memilih dengan siapa kita akan berinteraksi langsung atau dengan siapa kita berhubungan, yang akan hubungan tersebut yang nantinya akan menjadi suatu problema gitu guys ya. Jadi pertengahan ini mulai kisaran kelas ini sudah beranjak ke kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP ini ya sudah terbentuk lah ya tubuh Angelie yang dari tadinya kelas 5 SD sekarang sudah beranjak ke kelas 3 SMP.
Jadi menurut aku kelas 3 SMP itu sudah benar-benar terbentuk mulai dari badan, mungkin bagian-bagian tubuh yang lainnya yang tadinya mengecil mulai membesar gitu. Ngerti gak sih kalian? Terus dia udah mulai pubertas, udah mulai menstruasi, udah mulai ngerti apa ini make up, apa ini style. Jadi mungkin dari situ memang si Anjali ini anaknya cantik ya sekali lagi. Jadi di mana dia kelas 3 SMP itu OOM-nya melakukan aksinya lagi dengan tindakan yang tidak sama dari sebelumnya, bahkan lebih parah guys. Jadi OOM-nya ini selalu melakukan aksinya pada saat Anjali itu tidur atau sedang tidur siang, tidur malam, atau bahkan sedang tiduran lalu tertidur. Jadi OOM-nya ini menggunakan kesempatan ini pada saat Anjali sedang tidur ya guys. Kemudian pada kelas 3 SMP ini si Anjali bercerita bahwasannya OOM-nya itu sudah tidak lagi hanya memainkan alat vitalnya, melainkan OOM-nya ini memasukkan alat kelamin si OOM-nya ini ke kelamin si Anjali ini. Kalian paham gak sih? Kayak OOM-nya ini sudah mulai menyetubuhi layaknya hubungan suami istri gitu guys. Jadi nggak hanya meraba-raba atau menggrepe-grepe ya guys. Jadi ini sudah mulai pelecehannya sudah mulai termasuk bukan lagi hanya menggrepe, tapi ini sudah menyetubuhi si Anjali ini, dan ini adalah pelakunya adalah OOM-nya sendiri. Pada saat pertama kali Anjali mendapatkan kejadian itu atau mendapatkan perlakuan itu, maksudnya bukan perlakuan dia dilecehkannya, pada saat pertama kali dia disetubuhi, di situ dia sudah mulai sedikit memberontak sama OOM-nya, dan di situ ada cekcok. Tapi parahnya OOM-nya mengancam Anjali untuk tidak bercerita pada siapapun. Kalau si Anjali ini bercerita, OOM-nya mengancam akan mencelakai Anjali di luar yang Anjali duga atau kira-kira gitu. Maksudnya di sini OOM akan melakukan hal yang tidak pernah Anjali pikirkan sebelumnya. Atau misalkan Anjali kayak berpikiran nggak mungkin lah OOM aku bakal nyelakain aku atau segala macem. No, OOM-nya di situ menegaskan bahwa OOM-nya akan melakukan suatu hal apapun kalau misalkan Anjali bercerita sama keluarga lainnya guys. Pada akhirnya dia kelas 3 tadi kelas 3 SMP ya, tapi itu terus-terus dilakukan, terus-menerus dilakukan pada saat di mana OOM-nya ini memiliki kesempatan, tepatnya pada saat Anjali tertidur guys. Kemudian si OOM-nya ini itu sempat ada momen di mana si Anjali ini memberanikan diri untuk speak up sama OOM-nya tentang apa yang OOM-nya lakukan sama si Anjali ini, karena memang si Anjali ini mulai dari dari awal dia mendapatkan pelecehan seksual dari OOM-nya ini, dia sudah paham bahwa tindakan yang dilakukan OOM-nya ini adalah pelecehan seksual. Jadi Aku nggak ngerti juga ya kenapa si Anjali ini sudah mulai paham pada saat itu kalau yang dilakukan OOM-nya itu pelecehan seksual. Karena menurut aku setiap anak pada usianya kurang lebih 10 atau 11 tahun ya kalau kelas 5 itu, pada usianya tidak banyak yang tahu atau tidak banyak yang paham atau mengerti bahwasannya itu adalah tindakan pelecehan seksual. Di sini Anjali mengerti, namun dia tidak tahu atau tidak memiliki keberanian untuk memberontak atas apa yang OOM-nya itu lakuin guys. Kemudian setelah adanya perdebatan kecil antara OOM-nya dan si Anjali ini, disitulah OOM-nya mulai main fisik sama si Anjali ini. Anjali digeret di kamarnya lalu dijambak, lalu Anjali diancam untuk tidak, sekali lagi OOM-nya mengancam Anjali untuk tidak bercerita hal ini pada siapapun. Dan guys, sekali lagi hal ini bukan hanya sekali dua kali dilakukan OOM-nya, tapi ini sudah sering. Bahkan hampir setiap ada kesempatan OOM-nya melakukan hal tersebut. Dan karena pada saat dia pertama kali mendapatkan pelecehan seksual dengan disetubuhi seperti layaknya hubungan suami istri, itu kelas 3 SMP, dan di kelas 2 atau 3 SMA ya, aku rada sedikit lupa ya, kelas 2 atau kelas 3 SMA gitu. Akhirnya si Anjali ini memutuskan untuk bercerita sama ibunya yang ada di luar kota itu guys. Karena pada saat itu memang bertahun-tahun ibunya itu memang rantau di luar kota dan tidak pulang gitu guys. Kemudian setelah si Anjali ini bercerita pada ibunya di sini tuh yang bikin aku gemes gitu. Kenapa sih Anjali ini tidak menceritakan dengan baik
pada ibunya, kok bisa-bisanya gitu. Di sini Anjali menjelaskan bahwa ibunya ini tidak percaya bahwasanya si Anjali ini dilecehkan oleh omnya sendiri, karena karakter omnya yang dikenal oleh keluarga itu adalah orang yang alim. Kalau di agama kita itu ibaratnya orang yang alim ya, atau bisa dibilang dia taat sama ibadahnya, dia rajin sama ibadah-ibadah yang lain gitu. Makanya di situ ibunya sama sekali nggak percaya nih guys sama si Anjali. Akhirnya si Anjali ini memutuskan kayak orang tua aku sendiri aja nggak percaya, gimana aku mau cerita ke keluarga yang lain gitu. Pada saat itu Anjali kelas 3 SMA, dia memutuskan untuk tidak lagi tinggal bersama keluarga si ibunya ini guys. Kemudian kelas 3 SMA kelas 3 SMA si Anjali ini memutuskan untuk tidak tinggal di keluarga dari ibunya ini guys. Tetapi Anjali berusaha untuk membicarakan ini sama keluarga dengan cara tidak menceritakan kejadian yang dia alami atau kejadian pelecehan seksual yang dilakukan oleh omnya sendiri. Tapi dia beralasan atau alibi dia di keluarga itu pengen berusaha hidup mandiri, dan dia menjelaskan sama keluarganya bahwasannya si Anjali ini berkata seperti ini guys di keluarganya. Aku kan sudah kelas 3 SMA, otomatis aku sudah cukup umur untuk memegang uang sendiri atau memanage uang dari kiriman ibu aku sendiri gitu. Ada baiknya aku ingin tinggal sendiri dan tidak bersama kalian lagi di sini gitu. Tapi keluarga yang merasa aneh dengan Anjali ini yang tiba-tiba memutuskan untuk tidak tinggal bersama mereka lagi. Keluarga dari mamanya ini berusaha menghubungi si mamanya Anjali ini, tapi karena Anjali sebelumnya belum berkomunikasi sama si mamahnya ini guys, dan tiba-tiba Anjali ini memutuskan untuk membicarakan langsung terhadap keluarganya, si mamanya ini kaget. Kok Anjali nggak cerita sama aku kalau dia pengen tinggal beda rumah gitu sama keluarga di rumah. Akhirnya mamanya tidak mengizinkan Anjali untuk keluar dari rumah. Pada saat itulah Anjali berhenti sekolah dan memutuskan untuk pergi keluar kota juga guys. Jadi karena sudah cekcok besar sama keluarga, Anjali juga udah putus asa dan frustasi, terus-terusan dilecehkan oleh omnya, bahkan kehilangan keperawanannya sejak SMP ya. Tapi menurut yang diceritakan Anjali, pertama kali disetubuhi itu adalah kelas 3 SMP. Dan kelas 3 SMA, Anjali memutuskan untuk pergi dari rumah situ dan putus sekolah guys. Jadi akhir dari kelakuan bejat omnya ini setelah Anjali memutuskan untuk tidak tinggal bersama keluarga itu lagi guys. Dan untuk kelanjutannya seperti apa hubungan Anjali dan keluarganya, aku kurang tahu ya, karena itu tidak diceritakan sama sekali pada saat Anjali bercerita tentang pelecehannya. Tapi guys, sekarang Anjali itu sudah tinggal di Madura lagi dan tidak di luar kota lagi, dan dia sudah memiliki suami dan 1 orang anak gitu. Jadi mungkin buat kalian di luar yang ada di luaran sana, tujuan aku untuk share tentang cerita pelecehan seksual ini, aku tahu banget sudah banyak youtuber lain yang menceritakan atau memberi masukan atau mengundang salah satu narasumber yang juga mendapatkan pelecehan seksual. Itu sudah banyak banget ya, mungkin youtuber di luar sana. Dan kenapa aku tetap ingin mengangkat cerita ini ya, aku berpikir kenapa enggak gitu aku menceritakan tentang ini, karena menurut aku ini adalah hal yang sangat penting dan hal yang sangat wajib kita ketahui. Jadi bagian mana saja sih guys tubuh kita itu yang tidak boleh disentuh oleh orang lain, atau bagian sensitif tubuh kita, yaitu bagian dada, pinggang atau pantat mungkin bahasa kasarnya, itu tidak boleh disentuh oleh orang lain ya guys. Kecuali memang kita melakukan pengobatan atau memang ada masalah di bagian itu gitu. Jadi memang area-area sensitif yang tidak boleh disentuh oleh orang lain, kalian itu wajib tahu guys. Ada baiknya juga walaupun kita sudah tinggal karena menurut aku kasus yang dilecehkan oleh keluarganya sendiri itu bukan hanya 1, 2, 3 orang, tapi memang sudah benar-benar banyak yang terjadi di Indonesia ini, pelecehan seksual yang dilakukan oleh keluarga dekatnya sendiri. Bahkan aku pernah dengar juga ada pelecehan seksual itu yang dilakukan oleh ayah kandungnya sendiri. Jadi menurut aku sangat-sangat miris untuk korban-korban yang menjadi korban pelecehan seksual. Maka dari itu guys, kalian di luar sana itu harus tetap hati-hati dengan orang-orang sekitar kalian. Bahkan yang mungkin kalian anggap tidak mungkin, itu bisa saja akan menjadi mungkin, karena kita semua nggak akan tahu apa yang ada di dalam pikiran orang itu guys.
Jadi sekali lagi di sini yang bisa aku sampaikan sama kalian semua di sana, intinya kalian menjaga pergaulan kalian, terus menjaga kalian itu bisa menilai circle mana sih yang mungkin sehat nih buat kalian gabung ke circle itu. Gini ya, apa ya, simpelnya itu kalian itu harus bisa memilih pergaulan yang menurut kalian baik gitu ya. Walaupun di sini di zaman sekarang itu pergaulan yang menurut aku cukup baik itu sangat minim ya. Tapi kembali lagi ke diri kita masing-masing. Mau kita berkumpul sama siapapun, mau kita gabung ke circle manapun, kalau kita punya pendirian yang kuat, ya kita nggak akan ikut-ikutan gitu. Kayak kalau kita punya pendirian yang kuat, mau teman kita kayak gimana, mau teman kita melakukan hal-hal buruk seperti apa, kalau pendirian kita kuat, kita nggak akan ngelakuin hal yang sama. Jadi cuma yang, oh ya, aku tahu itu nggak baik, aku tahu itu baik gitu. Jadi ya cuma cukup tahu aja gitu guys. Intinya take care buat kalian di luar sana, dan terima kasih buat kalian semua yang sudah mau dengerin cerita aku di sini. Sekali lagi, don't forget to subscribe channel YouTube aku, dan jangan lupa like, comment, and share ya guys. Dan jangan lupa juga di follow Instagram aku guys. Nanti aku bakalan kasih giveaway sama kalian. Caranya jangan lupa, seperti yang aku tadi awal bilang, caranya cukup subscribe channel YouTube aku dan follow Instagram aku. Terima kasih guys.